Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, walaupun kita berkegiatan di rumah, belajar di rumah bersama orang tua, tetap semangat ya. Karena dimanapun kamu berada, kita tetap belajar, berkegiatan demi mencapai cita-cita kita. Semoga teman-teman menjadi anak yang pintar, cerdas, dan meraih cita-cita yang teman-teman inginkan. Teman-teman, Pak Omar akan beri semangat buat teman-teman agar berkegiatannya menjadi senang, nyaman, dan bahagia. Pak Omar akan berbagi kisah lewat audio rekaman yang Pak Omar nanti kirim buat teman-teman. Selamat mendengarkan, jangan pernah malas. Ikuti amanah yang diberikan oleh orang tuamu dan selamat mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh guru-gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Pak Omar doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini Pak Omar akan berbagi kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Yuk, sebelum mendengarkan kisahnya, yuk mari bersama-sama kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kisahnya seperti ini teman-teman. Bahwa Nabi Ayub alaihissalam pada mulanya seorang yang kaya raya. Budaknya banyak, ternaknya banyak berlimpah. Dan tanah yang luas di negeri Hauran. Di samping itu beliau pun memiliki anak keturunan yang banyak. Namun teman-teman, semua yang dimilikinya akhirnya lenyap. Bahkan dirinya sendiri ditimpa berbagai macam penyakit. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut, kecuali hati dan lisannya yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi teman-teman, dengan semua cobaan berat tersebut, beliau tetap sabar seraya mengharap pahalanya. Dan tak lupa selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Siang dan malam, pagi dan sore, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sakit yang dideritanya terus berlanjut sehingga teman-temannya menjauhinya. Bahkan mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan dibuang di tempat kotor di luar kampung. Terputuslah hubungan dengan siapapun kecuali istrinya yang tetap setia mengurusnya. Teman-teman, sang istri masih mengingat kebaikan dan kasih sayang yang pernah diberikan suaminya kepadanya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia bolak-balik ke tempat suaminya untuk mengurus segala keperluannya dan membantunya membuang hajat. Semoga istrinya mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lama-kelamaan hartanya ditinggal sedikit. Maka sang istri bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah agar dapat memberi makan suaminya dan memenuhi segala kebutuhannya. Lalu sang istri tetap sabar dengan musibah yang menimpa diri mereka berdua, khususnya yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Hartanya habis dan anak keturunannya pun telah tiada. Sementara bantuan dari orang lain tidak ada. Padahal sebelumnya mereka hidup terhormat, penuh nikmat dengan berbagai fasilitas. Teman-teman, seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Setelah sekian lama, sang istri bekerja pada orang-orang untuk mendapatkan upahnya. Lama-kelamaan mereka tidak lagi bersedia memperkerjakan istri Nabi Ayub alaihissalam.
karena tahu teman-teman bahwa dia adalah istri Nabi Ayub alaihissalam. Khawatir kalau penyakit yang dideritanya akan menular kepada mereka. Ketika menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi menginginkannya bekerja pada mereka, maka istri Nabi Ayub alaihissalam menjual salah satu kepang rambutnya kepada gadis-gadis pembesar di negerinya. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan makanan yang lezat dalam jumlah banyak. Lalu dia datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dan memberikan makanan tersebut. Lalu Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh tanda tanya berkata, "Dari mana kau dapatkan semua ini, istriku?" Lalu sang istri menjawab, "Saya bekerja membantu orang untuk mendapatkannya." Keesokan harinya ternyata sang istri tidak mendapatkan lagi seseorang pun yang bersedia mempekerjakannya. Maka kembali dia jual kepang rambutnya yang tinggal sebelah untuk mendapatkan makanan. Lalu dia berikan kepada suaminya. Namun kali ini sang suami bersumpah tidak akan bersedia memakannya sebelum sang istri memberitahu dari mana makanan itu dia dapatkan. Teman-teman, lalu akhirnya sang istri menyingkap kerudung di atas kepalanya. Maka ketika Nabi Ayub alaihissalam melihat kepala istrinya telah botak, dia berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Teman-teman, setelah berdoa, akhirnya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam atas penderitaan yang dialami akhirnya berbuah karunia dari Allah berupa kesembuhan dan kembalikan semua yang dia miliki sebelumnya. Nabi Ayub memiliki 2 orang saudara. Suatu hari keduanya mendatanginya, namun mereka tidak mampu mendekatinya karena baunya yang sangat busuk. Akhirnya mereka hanya dapat berdiri dari jauh. Salah seorangnya berkata, "Seandainya Allah mengetahui bahwa pada diri Ayub ada kebaikan, niscaya dia tidak akan memberinya cobaan seperti ini." Lalu teman-teman, Nabi Ayub sangat marah dengan ucapan mereka. Belum pernah dia marah seperti itu. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau maha tahu bahwa aku belum pernah tertidur dalam keadaan kenyang selagi aku tahu di suatu tempat ada orang yang kelaparan, benarkanlah aku." Lalu ada suara yang membenarkannya dari langit dan keduanya mendengar. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, jika Engkau maha mengetahui bahwa aku belum pernah memiliki 2 potong pakaian selagi aku mengetahui bahwa di suatu tempat ada orang yang bertelanjang, maka benarkanlah aku." Lalu terdengar suara yang membenarkan dari langit dan keduanya mendengarkannya itu. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Engkau sembuhkan aku." Itulah doa Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika dia mengangkat kepalanya, Allah telah mengangkat semuanya. Hebat kan teman-teman? Lalu Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya dan mengembalikan rupanya dan mengembalikan wajahnya dan mengembalikan semua rupa yang ada di dalam dirinya sebaik seperti sedia kala. Lalu sang istri datang dan melihat ada orang yang berparas rupawan. Kemudian dia bertanya, "Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang tertimpa penyakit?" "Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat orang yang lebih mirip dengan beliau jika sedang sehat selain Anda." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Akulah dia, wahai istriku." Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya kembali dengan keadaan yang baik. Dengan kesabaran yang diterima, dengan kesabaran yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam atas menderita penyakitnya, Nabi Ayub mampu melewati itunya. Nabi Ayub mampu melewati masa-masa penyakit yang dideritanya. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali sembuh dan kembali seperti sedia kala. Teman-teman, itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga teman-teman menjadi anak yang
sabar, dan selalu tolong-menolong antara sesama manusia. Cukup sekian kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.